166 tahun yang lalu pada sebuah pedukuhan terpencil jauh dari keramaian kota. Jika malam tiba hanya terdengar suara gangsir ngentir tiap malam dan jangkrik bernyanyian mengisi kesunyian. Tidak mau kalah, binatang si kaki seribu pun ngerik bersautan dengan belalang pohon. Sesekali mekarnya bunga kluwih melantunkan suara merdu di tengah malam disertai hembusan angin mamiri membuat suasana pedukuhan terasa dingin. Ditambah hutan gung liwang liwung, lebat, yang berada tidak jauh dari pedukuhan tersebut, sehingga kesejukan masih terasa kental dan sangat alami. Jangankan deru mobil, listrik pun saat itu belum bisa menjamah dukuh ini, yakni Dukuh Kauman, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Lahirlah Orok, bayi laki-laki ganteng dengan kulit sawo matang dari seorang ayah Tarap dan ibu Tarkumi. Bayi mungil hasil cinta kasih sepasang suami istri itu kemudian diberi nama Muhammad Ashral, tepatnya terlahir di tahun 1847 M. Ashral lahir di lingkungan keluarga sederhana dan mandiri, hidup apa adanya, tidak aeng-aeng, serta tidak mengenal dunia kemewahan. Bahkan ia pun setelah menginjak usia balik sudah ikutan turut menggembalakan hewan ternak piaraan orang lain, untuk mengisi kesibukannya sebagai seorang anak seperti pada umumnya yang suka bermain dan bermain. Di mata teman sebayanya, Ashral kecil ini dikenal sebagai anak pendiam dan dalam pergaulan ia selalu mengalah di segala hal. Juga sifat sebagai seorang pemaaf sudah ditunjukkan semenjak ia masih kecil, meskipun banyak teman bermain tidak jarang yang menyakiti, bahkan ada pula yang menghinanya. Dalam diri Ashral tidak terbesil secuil pun muncul perasaan dendam. Seketika itu pun langsung memaafkan kepada teman sepermainan walau tidak diminta. Waktu berjalan sesuai irama denyut nadi, bagai mengalirnya air sungai tanpa bisa dipenggak atau dibendung oleh apapun. Datan tedas dinegas dening pedang ligan, arus air tersebut tetap akan menuju pada sebuah suratan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kini Ashral telah menginjak usia remaja, akan tetapi sifatnya masih seperti Ashral kecil dulu yang pendiam dan pemaaf. Barangkali sudah menjadi karakter dan perwatakannya dan pengaruh daripada sebuah pergaulan tidak mempan merubah kepribadiannya yang sudah meresap dalam tulang dan daging bocah kecil ini. Bahkan tidak jarang Ashral memperlihatkan sebuah keanehan, keunikan, keajaiban, yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusianya. Yang lebih menonjol yaitu ia lebih senang menjauh dari kehidupan yang bersifat keduniawiyah, kesenangan dunia semata. Seakan ia sudah tahu betul sejak kecil bahwa dunia dan seisinya hanya cuma titipannya. Donya kui munggulu orang Jawa bilang, gampang luntur lan ilang sake yaping netra yen ta pangeran kang akarya jagat ngersaake. Oleh karena itu ia lebih asyik mencari sesuatu yang lebih hakiki. Ia lebih melihat ke sebuah esensi, bukan sekedar eksistensinya saja. Atau barangkali Ashral kecil sedang mencari sebuah mutiara hidup yang bersemayam dalam dirinya sendiri. Inilah keunikan Ashral kecil, selalu menjauh dan menjauh dari sesuatu yang bersifat kediawian. Dipandang sudah dewasa oleh orang tuanya, maka pada suatu ketika kedua orang tua Ashral memperkenalkan pada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai pendamping hidup Ashral. Sebab usia sebaya Ashral di sebuah pedukuhan Kauman Kesesi rata-rata sudah pada menikah usia muda. Saat itu menikah di usia muda bukan hal aneh, atau menikah usia muda bisa dianggap melanggar UU PPA seperti sekarang ini. Usia 11-an tahun di Dukuh Kauman sudah banyak yang menikah. Hal ini disebabkan oleh karena tradisi dari leluhur sebelumnya dan turun-temurun ke generasi berikutnya. Tak lama kemudian sebuah perkawinan, ijab kabul, pun dilaksanakan antara Ashral dengan wanita tersebut. Tidak dijelaskan nama wanita dan alamat, namun tiba-tiba semua terhenyak kaget melihat ulah Ashral.
Yang terjadi tidak seperti pada umumnya seorang lelaki setelah meminang seorang perempuan. Tatkala setelah ijab kabul, akad nikah dilaksanakan pada hari itu pula lah Ashral langsung pulang kembali ke rumah orang tua bersama teman pengiring, pengantar pengantin, dan tidak mau kembali lagi ke tempat istrinya yang baru saja dinikahi. Kedua orang tua Ashral pun kaget dan dibuat bingung olehnya. Beliau berusaha mencari tahu apa sebab musabab anaknya pulang secepat itu. Selaksa pertanyaan pun mengelayut di benak kedua orang tua Ashral. Akhirnya, teka-teki itu pun terjawab seketika. Nah ngapa kowe balik ora gelem emboyo? Lup, aku pingin mondok bae. Mak, aku kepingin aring pesantren sinau agama men pinter. Jawabnya singkat dan mentes. Sebab Muhammad Ashral pulang seketika dikarenakan ia belum ingin berumah tangga. Pada saat itu yang diinginkan Ashral muda bukan mencari pendamping hidup atau seorang istri, akan tetapi ia terpanggil dari telenging hati, jiwa yang dalam, hanya ingin menimba pengetahuan ilmu agama Islam yang lebih mendalam dengan cara mondok di pondok pesantren, ponpes, sebuah cita-cita luhur yang jarang ditemukan pada jiwa sebaya Ashral pada saat itu. Berangkat ke Cirebon, kemudian pagi-pagi benar Ashral menemui kedua orang tua dan kerabatnya untuk pamitan dan memohon izin pergi ke Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Tujuan utama tak lain adalah untuk ngangsu kauruh, menimba ilmu agama Islam dengan mondok, nyantri, di tanah Cirebon tersebut. Anak pola bapak kepradah. Akhirnya kedua orang tua Ashral dengan berat hati pun mengizinkan dan merestuinya secara tulus ikhlas, dengan sedikit uang sebagai ongkos perjalanan dan dibekali makan untuk keperluan di jalan. Maka Ashral dengan tekad bulat dan nyawiji melangkahkan kaki seorang diri ke tempat yang dikehendaki. Hanya mengikuti kata hati dan ngetuti jangkahing laku raga kang katuntun suksma. Inilah awal petualang spiritual seorang anak Muhammad Ashral pergi keluar dari sebuah pedukuhan terpencil tempat tanah kelahiran yang ia cintai. Ia lebih mengutamakan mencari dan mendalami ilmu agama Islam daripada segalanya, sampai kedua orang tuanya pun yang sangat mengasihi ia rela tinggalkan. Bahkan istri sah yang baru saja nikahi juga ia tinggalkan begitu saja karena ada tugas yang lebih utama harus ia kerjakan. Perjalanan panjang ia lalui dengan jiwa lapang dada, dengan usus panjang, dengan waduk segoro dan pikiran padang. Desa Kesesi Pekalongan menuju ke tanah Cirebon Jawa Barat bukan jarak dekat dijalani dengan berjalan kaki. Saat itu belum ada angkot atau angdes seperti sekarang ini. Ke Jakarta tinggal beli karcis lalu naik dan tidur, tiba-tiba sudah sampai di Pulau Gadung Jakarta. Sekarang zamannya serba instan. Lain halnya pada zaman Ashral kecil, butuh tenaga dan kesabaran ekstra jika ingin bepergian jauh. Tidak mengenal siang atau malam, perut keroncongan pun diabaikan begitu saja. Tapi semua kelelahan, rintangan, tidak terasa bagi Ashral. Ibarat pepatah Jawa bilang sakpira gedining sangsara yen tinampa amung dadi coba. Seberapa besarnya penderitaan jika diterima dengan lapang dada hanyalah sebuah cobaan, jarak yang jauh. Waktu yang lama dan melelahkan bukan aral rintangan baginya. Pada waktu itu pengasuh Ponpes Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat adalah Kiai Munir. Setelah sampai ke tempat tujuan, ia menyatu di lingkungan Ponpes akan tetapi sifat kecilnya tidak berubah sama sekali juga perilaku dalam keseharian. Ia selalu menyendiri bahkan di lingkungan Ponpes dikenal sebagai anak pemalas, disebabkan oleh karena di saat santri yang lain sedang melaksanakan perintah, tugas, dari ustadz, guru, ia malah acap kali tidur. Hal itu sering membuat santri lain kurang senang terhadap perilaku Ashral. Pada suatu ketika ia disuruh rekan santri untuk menanam pohon pisang. Ashral menolak keras. Ia baru akan menuruti menanam pohon pisang jika dengan sebuah persyaratan atau sebuah sayembara.
Wit gedang tandurane sapa sing uwo dingen engkonon kue sing menang. Itulah sayembaranya, pohon pisang siapa yang akan berbuah terlebih dahulu itu pemenangnya. Itulah sayembaranya. Maka para santri sepakat dengan sayembara tersebut, dan ternyata, tidak disangka pohon pisang yang ditanam oleh Asyral berbuah lebih cepat dari perkiraan teman santri dan di luar akal sehat manusia lumrah. Bagaimana tidak, keajaiban itu pun terlihat nyata. Paginya pohon pisang yang ditanam Asyral sudah berbuah sekaligus langsung masak semua. Ini jelas-jelas di luar kewajaran. Hal itu membuat santri-santri di ponpes tercengang takjub, sekaligus pengasuh ponpesnya juga keheranan, dan kejadian-kejadian unik lain pun sering muncul dalam keseharian di kehidupan Asyral. Muhammad Asyral hilang kurang lebih 5 tahun berjalan mondok di Ponpes Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Suatu ketika di lingkungan ponpes terkena wabah penyakit kulit, gatal-gatal, kemudian oleh pengasuh ponpes disarankan agar seluruh santri mandi di suatu sendang. Tempat dan lokasi tidak disebutkan. Setelah mereka sampai di suatu sendang, semua santri berendam yang airnya hangat. Kalau tidak nilainya bukan Asyral namanya. Teman santri di ponpes sudah hafal betul dengan perilaku Asyral. Ia saat itu tidak mau turun ke sendang untuk ikut mandi bersama-sama dan hanya duduk di tepi sendang. Akhirnya kejahilan santri yang lain pun muncul spontanitas untuk ngerjain Asyral agar mau mandi bersama-sama. Mereka memaksa dan mendorong Asyral masuk ke dalam sendang. Maka jatuhlah ia ke dalam sendang dan menyelam. Tetapi setelah ditunggu beberapa saat tidak muncul-muncul ke permukaan, para santri pun menjadi bingung, takut dan tegang. Kekhawatiran mereka muncul akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada santri Asyral. Pencarian pun serempak dilaksanakan saat itu juga, sampai air sendang dikeringkan akan tetapi tubuh Asyral tidak bisa diketemukan. Dengan penuh rasa khawatir dan diliputi duka, pengasuh ponpes dan disertai santrinya datang silaturahmi ke Dukuh Kauman, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menemui kedua orang tuanya guna menyampaikan kabar peristiwa hilangnya Asyral di Sendang, dan barangkali Asyral sudah ada di kampung halaman. Akan tetapi di rumahnya di Kesesi pun tidak diketemukan seorang Asyral. Dengan penuh kesabaran dan tawakal, berita hilangnya Asyral pun diterima dengan hati yang perih, pasrah dan lapang. Mereka pasrah terhadap kekuasaan ilahi yang maha tinggi. Setelah mendengar kabar ini, para kerabat keluarga hanya dapat berharap semoga Muhammad Asyral tetap selamat dan masih hidup sehingga suatu saat masih dapat berkumpul dengan keluarga. Hari berganti hari, minggu pun bergulir cepat, bulan berputar tanpa henti, hingga satu dasawarsa 10 kaan tak terasa berlalu begitu saja. Sebuah penantian yang sangat panjang, akan tetapi Muhammad Asyral masih tetap belum kunjung pulang. Entah di telan bumi atau menetap di rimba mana, tiada yang tahu. Sebuah penantian yang melelahkan dan bahkan keputusasaan pun telah menggelayuti seluruh keluarga besar Asyral di Kauman Kesesi. Harapan untuk kembalinya seorang Asyral menjadi pupus dan sirna karena termakan waktu sangat panjang. Nyaris terlupakan untuk mengharap asal pulang. Kembali ke rumah, musim kemarau panjang menimpa Kesesi dan sekitarnya saat itu. Kekeringan merata, banyak tanah yang retak sehingga beberapa tumbuhan meranggas bahkan ada yang mengering dan akhirnya mati. Gagal panen merebak, kehidupan masyarakat dihadapkan dengan sebuah wabah paceklik, kemiskinan dan kesusahan. Di suatu malam yang sunyi senyap, sunyo ratri, tidak biasanya tiba-tiba datang angin berhembus kencang, menerbangkan dedauan, mematahkan ranting-ranting kering, petir pun bersambaran di langit, suasana hampir porak-poranda, suaranya menggelegar diikuti hujan deras secara tiba-tiba menakutkan nyali bagi warga Kesesi ketika itu. Ya Allah, bencana apa lagi yang harus kami terima? Lirih jerit itu pun berkumandang dalam hati warga Kesesi. Azab apa lagi yang harus kami tanggung? Lanjut mereka, malam itu, boleh dikata seluruh warga Kesesi tidak ada yang berani keluar rumah satupun.
yang dirasa hanyalah ketakutan yang mencekam menyelimuti malam gulita. Di rumah sederhana yang ditempati oleh orang tua Muhammad Ashral, tiba-tiba dari luar terdengar suara ketukan pintu. Penghuni rumah di saat suasana yang menakutkan itu layak tidak mau membukakan pintu sedikit pun. Karena pintu lama tidak dibuka, maka tamu tersebut mengucapkan salam dengan halus dan menyebutkan nama. "Assalamualaikum, aku Muhammad Ashral, Pak." Setelah mendengar uluk salam sang tamu tersebut, dengan penuh tanda tanya antara percaya dan tidak tercampur sebuah keraguan, tetapi diberanikan diri untuk membuka pintu rumah, kedua orang tua itu sebelumnya membalas uluk salam sang tamu misterius, karena datang di malam yang mencekam. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Betapa terkejutnya setelah melihat siapa yang datang tak lain Muhammad Ashral. Walau dalam hati kecil kedua orang itu tetap terbesit sebuah keraguan. "Apa kie Ashral, anakku sing ilang genanu," bisiknya dalam hati. Bagaimana tidak, satu dasawarsa lebih bukan waktu singkat dan hampir terlupakan nama Ashral dalam relung hati kedua orang tua tersebut. "Apa kie wong sejen sing madani Ashral?" Sebuah pertengkaran batin kedua orang itu pun terus berbisik. Akan tetapi keraguan itu pun sirna seketika, karena haru, sedih dan gembira jadi satu menyambut kedatangan Ashral, anaknya tercinta yang sekian lama menghilang di telan waktu. "Ohala Ashral." Mereka berpelukan diiringi tangis bahagia dan tetes air mata pun tidak bisa dibendung mengalir deras. Ashral pulang dengan pakaian yang tidak lazim digunakan oleh masyarakat setempat saat itu. Ia hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari akar-akaran, dianyam sebagai penutup aurat dan dengan jenggot lebat serta rambut terurai panjang sampai punggung. Hampir tidak dipercaya bahwa yang datang itu adalah Muhammad Ashral yang hilang, dan kabar kepulangan Ashral pun tersebar secara cepat hari berikutnya. Sanak keluarga, tetangga dan semuanya berdatangan karena penasaran dan banyak yang menanyakan kemana saja selama ini, di mana, lalu bagaimana. "Ringendi bae kowe Ashral seprana seprene, kok gawe binglut wong sekampung kene?" Tanya orang-orang yang pada hadir termasuk kedua orang tua Ashral pun bertubi-tubi melontarkan berbagai pertanyaan. Ashral hanya menceritakan beberapa hal yang dianggapnya penting saja secara singkat. Di antaranya, selama ini ia tinggal di hutan di dalam gua nun jauh di sana, tidak disebut letak daerah mana, hanya ditemani para hewan yang sekaligus mencarikan makanan buat Ashral berupa daun pelanding, petai Cina, dan bunga pohon jati. Rasa penasaran si penanya pun semakin bertambah, dan ditanyakan pula tentang proses kepulangannya dan bersama siapa. "Aku balik ngumah sedawane dalan kue dikancani macan, nekan nyebrang kali amba di seberang kering ula," jawab dengan polos dan jujur. Tidak terbesit kebohongan secuil pun bagi Ashral. Ashral menceritakan bahwa ia selama di perjalanan ditemani oleh seekor harimau dan apabila menyeberangi sungai besar ia diseberangkan oleh seekor ular. Walau tidak masuk akal, akan tetapi itulah yang terjadi. Bukankah alam, kehidupan ini serba jais? Jika Allah Ta'ala menghendaki maka tidak ada yang tidak mungkin di jagat raya ini. Inama amruhu iza ara'ada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Rasa penasaran warga Kesesi pun tidak pernah berakhir. Terbukti warga selalu silih berganti tidak henti-hentinya berkunjung ke rumah orang tua Ashral, tak lain ingin melihat kondisi dan keberadaan Ashral langsung. 1 tahun di atas pohon kelapa suatu hari dengan tidak diketahui penyebabnya secara tiba-tiba Ashral naik ke pohon kelapa, berhari-hari hingga berbulan-bulan lamanya tidak makan dan tidak minum. Dengan segala akal, berbagai cara serta kemampuan seluruh keluarga merayu agar Muhammad Ashral agar mau turun.
Namun tetap saja Ashral tidak bergeming sedikit pun untuk turun. Peristiwa ini berlalu dibiarkan begitu saja. Ia berada di atas pohon kelapa hampir 1 tahun penuh lamanya. Dan kemudian Ashral pun turun dengan sendirinya tanpa ada yang menyuruh untuk turun. Proses turun dari pohon kelapa ini pun membuat orang tercengang heran. Ia turun dengan pelepah kelapa yang sudah kering melayang meluncur ke bawah sampai mendarat di tanah dengan selamat. Akhirnya pelepah daun kelapa tersebut digunakan untuk duduk sila di bawah pohon jeruk dan pohon nangka. Di tempat baru itu pula lah Ashral tidak mau beranjak sedikit pun, hingga berbulan-bulan lamanya. Hingga datang musim hujan pun Ashral tidak mau pindah tempat, pendirian Ashral tidak berubah. Sehingga kerabat-kerabatnya membuatkan suatu tempat untuk berteduh agar terhindar dari guyuran air hujan serta dibuatkan pula pagar keliling sebagai pembatas tempat ia lelaku tersebut. Kabar kepulangan Muhammad Ashral tidak cuma beredar di seputar Kesesi saja, akan tetapi melebar sampai didengar oleh pengasuh Ponpes, Kiai Munir, tempat ia menimba ilmu agama Islam 11 tahunan yang lalu, yang pada akhirnya pengasuh serta santri Ponpes datang bersilaturahmi sekaligus ingin tahu kondisi Ashral terkini secara langsung. Julukan Wali Gendon, Mbah Wali Gendon Kesesi. Setelah sampai di kediaman Muhammad Ashral, kemudian mereka mengadakan pertemuan khusus yang pada akhirnya dengan logat, dialek, Cirebon yang kental maka pengasuh Ponpes mengatakan, "Cung, Kiye Muhammad Ashral wis balik, sira susah piker, bingung piker, sowan nang Muhammad Ashral, julukane Wali Gendon. Anak-anak, sekarang Muhammad Ashral sudah pulang. Jika kalian ada rasa gundah, keruwetan dan tidak adanya ketenangan dalam pikiran, maka datanglah bersilaturahmi ke tempat Muhammad Ashral, julukane Wali Gendon." Begitulah wejangan yang disampaikan pengasuh Ponpes terhadap para santri. Dan semenjak kedatangan pengasuh dan santri Ponpes tersebut, barulah Muhammad Ashral alias Wali Gendon berkenan masuk ke rumah menyudahi lelakunya. Sejak itu pula lah Muhammad Asrul mendapat gelar Wali Gendon atau Mbah Wali Gendon oleh pengasuh Ponpes Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Zaman penjajahan Belanda saat itu Indonesia berada di tangan kekuasaan penjajah Belanda di bawah pimpinan Ratu Wilhelmina, dan akhirnya rumah Mbah Wali Gendon sebagai tempat perlindungan pejabat dan tentara pejuang kemerdekaan yang terancam, diincar, dikejar-kejar oleh serdadu Belanda. Secara otomatis Mbah Wali Gendon menjadi musuh dan incaran serdadu pula. Setelah Belanda mengetahui bahwa di rumah tersebut banyak pejuang yang berlindung di sana, maka pada suatu hari Belanda melancarkan serangan lewat udara dengan membombardir tempat tersebut, dengan tujuan biar hangus rata tanah dan isi penghuni tewas semua. Namun hanya dengan perisai tampah yang tengkurap diletakkan di halaman rumah, alhasil dengan izin Allah SWT serta dengan kekuatannya tempat tersebut dan sekitarnya selamat dari serangan bom. Walaupun Syekh Muhammad Ashral sudah berbuat baik dan benar untuk masyarakat, akan tetapi tetap saja tidak sedikit ada yang membenci dan memusuhi. Tak lain adalah mereka yang berpihak pada company. Itulah manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang benci, ada yang suka, selalu sinergis berpasang-pasangan. 2. Mereka yang membenci beliau selalu memata-matai dan selalu mencari kelemahan Mbah Wali Gendon tanpa henti-hentinya. Berbagai cara pun diperdaya untuk mengalahkan beliau, biar bertekuk lutut pada company dan menyerahkan pejuang-pejuang yang berlindung pada beliau. Dan pada suatu ketika beliau dijebak oleh seseorang untuk meyakinkan kalinuihannya atau kewaliannya, maka orang tersebut berkata pada company dengan cara mengadu. Seandainya dia benar-benar wali Allah maka dia akan selamat jika ditembak. Namun jika dia wali bohongan maka jika ditembak tidak akan selamat, ujar orang tersebut pada company.
dan pada saat terjadi penembakan Mbah Wali Gendon sempat melindungi orang yang berada di depannya. Dengan segera secepat kilat beliau menyambar orang tersebut lalu disembunyikan di belakangnya. Terdengar letusan mesiu memekakan genderang telinga yang diarahkan ke tubuh Muhammad Asyral. Saat itu kompeni terheran-heran, tubuh Asyral tidak kelihatan, yang tampak hanyalah segumpal asap mesiu membumbung yang baru saja meletus. Kemudian setelah asap mulai menipis beliau tampak dengan sebuah peluru berada di genggaman dan peluru tersebut sempat diperlihatkan pada mereka. Seketika itu pun beliau berucap pada orang yang diselamatkan. "Nekan ora tak umpetake, kowe sing kena," pujar Mbah Wali Gendon pada orang itu. Asteris, "Seandainya tidak saya sembunyikan, kamu yang kena," ujar Mbah Wali Gendon pada orang itu. Asteris, kisah nyata ini telah diceritakan oleh orang yang diselamatkan langsung Mbah Wali Gendon pada keluarga pengelola makam. Nyiwer markas Belanda. Setelah kejadian itu, selang beberapa hari serdadu Belanda datang dengan komandan pasukan. Mereka minta maaf sambil membawa berbagai macam makanan dan sejumlah uang. Namun dengan rendah hati tidak membuat sakit apalagi tersinggung, Mbah Wali Gendon menolak pemberian tersebut. Bahkan menyuruhnya untuk membawa pulang semua pemberian barusan. Terpisah, Mbah Wali Gendon pada suatu ketika pernah gencar melancarkan perlawanan kepada kompeni dengan caranya sendiri. Beliau mengusir Belanda hanya dengan mengelilingi lang-lang markas atau disiwer, satu demi satu. Tiap hari tentara Belanda tewas, meninggal, tanpa sebab yang jelas, dan akhirnya markas tersebut kosong karena serdadu Belanda bubar ketakutan. Dengan sendirinya markas sepi tanpa berpenghuni. Begitulah, diantaranya Mbah Wali Gendon telah turut serta andil dalam berjuang melawan penjajah pada waktu itu hingga Indonesia merdeka. Jiwa patriotiknya telah mencokol dalam diri Mbah Wali Gendon. Dari berbagai peristiwa kisah nyata tersebut maka banyak masyarakat yang semula kurang yakin tentang kewalian Syekh Muhammad Asyral atau Mbah Wali Gendon ini menjadi yakin bahwa beliau adalah seseorang yang memiliki karomah yang diberikan oleh Allah SWT, dan mulailah masyarakat berbondong-bondong berdatangan ke makam beliau. Sekelumit kisah hidup Syekh Muhammad Asyral al-Mbah Wali Gendon yang merupakan pejuang dan ulama harismatik dari KSSI ini dapatlah dipetik hikmahnya dan guna mengenang beliau sebagai wali Allah sekaligus seorang pahlawan melawan kompeni yang menindas rakyat, berjuang hingga akhir hayat. Pada tahun 1960 beliau meninggal dunia. Tahun 1847 sampai tahun 1960, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa inna ila rabbina lamun kalibuna. Allahumma uktubhu indaka fil musinina wajal kita ababu fi iliyina wahluf fi ahlihi fil gabirina. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya dan kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, tulislah dia di sisi Engkau termasuk golongan orang-orang yang berbuat kebaikan, dan Engkau jadikanlah tulisannya itu dalam tingkatan yang tinggi serta gantilah ahlinya dalam golongan orang-orang yang pergi. Semoga arwah beliau diteriam di sisi Allah SWT dan masuk dalam surganya. Amin. Sisa hidupnya beliau abdikan untuk umat dan masyarakat. Di usia yang 113 beliau wafat tanpa meninggalkan seorang anak. Jasad beliau disemayamkan di Dukuh Kauman, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Syekh Muhammad Asyral atau Mbah Wali Gendon Kesesi lahir tahun 1847, tanggal tidak diketahui. Wafat tahun 1960, tanggal juga tidak diketahui. Makam dipindah oleh karena erosi Sungai Layangan telah mengancam keberadaan makam beliau dan untuk mencegah hilangnya makam maka dipindahkan tidak jauh dari asal semula, 400 meter dari asal, masih satu dukuh yakni di Dukuh Kauman Selatan pada tahun 2000 m. Dan masih banyak cerita atau kisah nyata yang belum diungkapkan di sini. Akan dilengkapi jika ada berbagai temuan kisah nyata dan sebagainya.
dan juga kisah hidup Syekh Muhammad Asy'ari banyak yang tidak masuk akal. Jika ditulis semua terkadang bisa menjadi polemik sebab karena ada sebagian pembaca yang tidak mempercayai kisah nyata tersebut oleh karena tidak bisa diterima oleh akal pikiran. Lokasi kondisi tanah berundak luas seluruhnya tanda kurang lebih 35 meter kali 20 meter. Di situ berdiri bangunan utama makam Syekh Muhammad Asy'ari alias Mbah Wali Gendon Kesesi seluas 4 meter kali 5 meter, serambi 3 meter kali 3 meter dan penampung mata air yang tidak pernah kering walaupun di musim kemarau disebutnya Sendang Kasepuhan, yang telah dimanfaatkan oleh peziarah karena karomah dari air sendang tersebut seperti untuk madangke pikir, menyembuhkan berbagai penyakit dan kepentingan masing-masing peziarah. Munajat dari peziarah tentunya berbeda-beda, dan banyak pula yang jodoh, cocok oleh karena karomah air tersebut, seperti dituturkan oleh Bowo. Peziarah dari telatah Pemalang, saat pikiran kalut dan bingung ia datang karena panggilan hati lalu minum 3 tetes air sendang kasepuhan dan mandi besar, ditutup dengan doa kemudian ambil air wudhu lalu sholat di musola yang ada di areal makam memohon kekuasaan Allah SWT agar problem yang sedang dihadapi segera teratasi. Kata Bowo, alhamdulillah keajaiban itu muncul di pagi harinya. Itu semua karena Allah Ta'ala, bukan karena air sendang kasepuhan, bukan syirik, air sendang hanya sebuah air biasa, akan tetapi karena rahmat dan hidayahnya air tersebut menjadi mustajab serta berkah barokahi. Dan masih banyak kisah-kisah nyata yang lain yang akan ditampilkan di sini, bersambung. Di atasnya berdiri musola 8 meter kali 7 meter serta rumah sederhana sebagai tempat tinggal pengelola makam 4 meter kali 6 meter. Di dalam bangunan utama ini jasad Syekh Muhammad Asy'ari alias Mbah Wali Gendon Kesesi disemayamkan dengan tenang. Seperti tampak pada foto di atas, tiap hari selalu dikunjungi peziarah yang terkadang ada yang bermalam beberapa hari baik perorangan atau rombongan. Mereka datang mencari ketenangan dan mudari ruwet petenging pikir, dan berbagai kepentingan. Masing-masing pengunjung punya kepentingan yang berbeda-beda pula. Asteris.